Coba fitur live chat di Audio Plus, aplikasi RCTI Plus. Pemirsa Silet, selain kasus Rasman dan Firdaus yang karirnya terancam tamat, jagat maya kini juga dihebohkan oleh kasus yang menyeret seorang selebgram bernama Angie Ray. Ia diduga melakukan penipuan dengan modus arisan dan investasi bodong yang telah merugikan banyak orang. Menurut laporan, Angie Ray diketahui tinggal di Tangerang dan diperkirakan telah menyebabkan kerugian mencapai 26 miliar rupiah dari sekitar 100 orang korban. Kabarnya, sejumlah korban berencana akan melakukan upaya hukum karena sampai detik ini tidak ada itikat baik dari sang selebgram. Setelah namanya heboh karena dituding melakukan aksi penipuan, tak sedikit warganet yang akhirnya berusaha menggali lebih dalam. Lewat unggahan di media sosialnya, Angie Ray kerap kali memamerkan barang-barang mewah. Dirinya juga diketahui kerap memberikan hadiah cincin mewah ke beberapa selebriti tanah air. Hal itu tentu saja menambah keresahan para korban karena ternyata di balik semua itu ia diduga melakukan aksi yang merugikan banyak orang. Terjadi lagi guys, penggelapan uang arisan dalam jumlah yang sangat besar. Nih wanita cantik ini adalah bandar arisannya dan ini adalah suami tercintanya yang sekarang mereka berdua itu nggak tahu kemana. Total kerugian member itu diperkirakan 26 miliar, masih bisa bertambah lagi. Kenapa bisa gede banget? Karena ada penggelapan dana investasi, terus pembelian berlian dan emas gitu. Guys, bandar arisan yang bawa kabur 26 miliar lebih. Beberapa hari yang lalu kita bisa hubungi orang tuanya melalui telepon dan WhatsApp. Dan kalian tahu jawaban orang tuanya? Orang tuanya bilangnya gini, kalian kalau merasa ditipu, kalian langsung lapor polisi, biar polisi yang proses. Oh iya, banyak banget sekarang kayak kejadian-kejadian arisan yang mungkin jumlahnya cukup besar gitu kan. Biasanya kan orang-orang ikutan ikutan arisan tuh biar bisa jadi modal juga gitu kan ya, dikumpulin uangnya. Tapi banyak juga kadang-kadang nggak amanah gitu arisannya. Yang pastinya ya kalau misalnya teman-teman mau ikut arisan atau apapun ya harus dipikirin lagi, terus dilihat dulu orang-orangnya seperti apa, amanah atau enggaknya gitu kan. Ya aku juga pernah ngalamin hal itu gitu kan, jadi ya harus serba hati-hati lagi. Mungkin lebih baik sekarang ya kayak misalnya nabung sendiri, terus kalau misalnya punya uang, punya bisnis ya bisnis sendiri gitu kan. Jadi kalau mau untung atau rugi juga nggak akan ada keributan. Selain itu, Angie Ray diketahui sempat membuka toko berlian bersama Hans Firgoro, sosok yang juga pernah terlibat dalam kasus dugaan penipuan arisan tas mewah. Hans diduga melakukan penipuan uang ratusan juta rupiah kepada puluhan orang yang tergabung dalam grup arisan. Dengan salah satu korbannya bernama Alda Agustin. Periode arisan tersebut direncanakan berlangsung selama 2 tahun. Namun baru berjalan 1,5 tahun, Hans menghilang tanpa kabar. Alda pun mengaku mengalami kerugian sebesar 160 juta rupiah. Rupanya pengusaha perhiasan tersebut tidak hanya terlibat dalam satu arisan saja. Hans Firgoro juga mengadakan arisan uang dan arisan berlian. Bahkan desainer kondang Ivan Gunawan juga diketahui sempat menjadi korban dalam modus penipuan arisan tersebut. Enggak, ini ayah biasalah namanya cewek ya. Kan ibu-ibu kalau ada yang baru pengen lihat, terus ya itu deh, ini Hans nih racunnya. Angel, ini lucu nih, tapi mehong banget nih pasti. Kalau dia
sah aja karena yang punya toko ya kan. Ini salah satu ownernya, Angie. Kebetulan saya membantu di sini untuk desain jewelry-nya. Selain diamond juga kita mau ngasih logam mulia juga, ya gitu. Jadi sekarang ini kita harus tahu bagaimana berinvestasi dengan benar gitu. Kalau untuk arisan aku nggak mau banyak terlalu berkomentar ya, karena ternyata korbannya juga banyak. Tapi sejauh ini ya cukup prihatin dengan kondisi yang ada aja. Kalau aku sih nggak masukin ke jalur hukum ya, karena mungkin banyak teman-teman yang lebih rugi, jadi mereka aja yang masuk. Tujuannya untuk melaporkan bandar arisan yang sudah menghilang dan kita udah mencari dia kemana-mana tapi belum ketemu, makanya kita hari ini sama tim kuasa hukum ingin melaporkan bandar tersebut. Kerugiannya ya uang, jadi satu orang itu setiap bulan ada jumlahnya 25 orang, berikut bandarnya kan 25 orang, itu setor 10 juta. Jadi nanti dikocok per bulan siapa aja yang dapat namanya itu selama 2 tahun. Bergiliran selama 2 tahun. Jadi pas di tengah perjalanan sudah mau selesai, si pelaku ini menghilang. Tak hanya Ivan Gunawan, artis Bunga Zainal juga menjadi korban investasi bodong yang dilakukan oleh dua sahabatnya sendiri dengan kerugian mencapai 15 miliar rupiah. Kasus tersebut sampai membuat Bunga stres dan emosional. Puncaknya, ia sempat pernah melempar ponsel ke anaknya, mengalami tremor dan marah-marah tanpa alasan jelas. Bunga juga mengaku sampai menjual tas-tas mewah yang seharusnya menjadi tabungan untuk anaknya sekolah. Beruntung, setelah Bunga menyuarakan kasusnya di media sosial, kedua tersangka kini telah berhasil ditahan. Setali tiga uang, Jessica Iskandar juga pernah menjadi korban penipuan oleh rekan bisnisnya. Total kerugian yang dialami Jessica mencapai 9,8 miliar rupiah karena 11 unit mobil mewahnya hilang. Ia juga sempat mengalami tekanan luar biasa, bahkan mempengaruhi kesehatannya saat mengandung hingga setelah melahirkan. Aku yang cukup aku yang cukup emosi sebenarnya karena mungkin Kamel juga paham lah ya pada saat itu emosi, mood yang swing, yang nggak stabil, kayak jiwa raganya nggak sehat gitu. Ketika kita tuh penasaran nih prosesnya sampai mana sih? Kok ini orang udah diperiksa mengaku salah lalu tidak ada kenaikan status tuh kayak gondok sendiri gitu. Akhirnya punya pikiran bahwa nih tim lawyer kayak gimana sih kerjanya gitu loh. Sampai aku telepon Bu Ratna, aku telepon suamiku, histeris sendiri Kak. Wow, histeris loh. Histeris kita sampai lumayan kenceng malam-malam tuh. Ya, pokoknya aku marah-marah, aku sampai ngelempar anak-anak pakai handphone Kak. Aku emosi gitu. Suami saya nggak pernah tuh kalimat menyalahkan saya. Tuh sama sekali nggak pernah Mbak. Itu yang kadang-kadang saya bikin gimana ya? Suami saya, anak-anak saya tuh sampai bilang, "It's okay, Mami." Kayak mereka nggak ngerti kan, "It's okay, Mami. Nanti uang aku pakai aja," gitu. Itu buat saya nyesek banget sih. Kemana aja? Mana hatimu? Mana uang saya? Mana mobil-mobil saya? Cari gimana pun caranya uang saya sama mobil-mobil saya balikin kamu. Karena kemarin itu aku kan sempat mental jatuh, males kemana-mana, males kerja, karena aku mikirnya waktu itu, waduh gue udah kerja capek-capek, uangnya hilang gitu aja, dibawa kabur orang gitu. Meskipun aku udah berusaha untuk move on, ikhlas, tapi ya pasti ini berat lah buat aku karena ini nominalnya nggak kecil. Aku tuh kerja dari pagi sampai pagi dari umur 16 tahun, ngumpulin uang buat anak-anak, buat orang tua, tapi hilang begitu aja, itu kan rasanya ngenes banget ya. Mengerikan, pesawat jatuh di Toronto, penumpang bergelantungan bak kelelawar, hingga ngeri 18 orang tewas rebutan naik kereta di India. Dunia penerbangan kembali diwarnai kecelakaan pesawat. Kali ini menimpa pesawat Delta Airlines yang berangkat dari Minneapolis, Minnesota, Amerika Serikat, yang mengalami kecelakaan yang mengerikan di Bandara Toronto Pearson, Kanada, Senin kemarin.
Ya, pesawat yang mengangkut 80 orang terdiri dari 76 penumpang dan 4 kru terbalik sehingga memicu ketegangan dan kepanikan luar biasa di dalam kabin. Api pun berkobar di sekitar badan pesawat dan asap hitam pun mengepul dari mesin yang rusak. Beruntungnya semua penumpang berhasil dievakuasi dengan selamat. Namun, 18 orang diantaranya harus dilarikan ke rumah sakit, termasuk 3 penumpang yang menderita luka. Dalam suasana panik, penumpang terlihat berjuang melepaskan sabuk pengaman mereka, layaknya kelelawar karena semuanya dalam terbalik dan bergelantungan. Kaget banget, sampai separah ini gitu loh. Maksudnya biasanya kan ya ini kalau aku secara penampakannya tuh bener-bener ngeri banget. Keselamatan itu paling penting ya, buat penerbangan, kenyamanan juga penting, keselamatan juga penting buat para penumpang. Video dari lokasi kejadian juga menunjukkan upaya keras para pramugari dalam membantu penumpang keluar pesawat melalui pintu darurat. Mereka sigap membantu penumpang melompat menuju landasan pacu yang licin, sementara petugas pemadam menyemprotkan bahan anti api ke pesawat. Sedih ya, namanya kan itu takdir, udah ditakdirkan oleh Allah. Ya saya sebagai orang yang melihatnya juga mudah-mudahan ditabahkan semuanya, sabar, dan juga ya nggak tahu kejadian itu juga kan langsung tiba-tiba, kan nggak ada rencana, tapi itulah takdir yang Allah berikan. Bukan hanya kecelakaan mengerikan di Toronto, insiden mengerikan juga terjadi di stasiun kereta api New Delhi, India. Ya, 18 penumpang dilaporkan tewas karena berdesak-desakan masuk ke kereta yang sudah penuh demi menghadiri pertemuan keagamaan terbesar di negara tersebut. Kabarnya, insiden maut ini terjadi akibat penundaan beberapa layanan kereta api sehingga membuat ratusan orang terjebak dalam kerumunan yang mematikan. Dari tanah air, awal tahun baru 2025 juga diwarnai beberapa kecelakaan tragis di jalan raya. Mulai dari tol Cipularang, Kota Batu hingga gerbang tol Ciawi. Di Cipularang, sebuah truk yang tidak mampu menanjak akhirnya menghantam 5 kendaraan lain yang ada di belakangnya. Di Batu Malang, sebuah bus wisata yang membawa rombongan pelajar mengalami remblong sehingga menabrak belasan kendaraan dan menyisakan kepedihan mendalam. Tak lama setelah itu, sebuah insiden paling fatal terjadi di gerbang tol Ciawi, di mana truk bermuatan galon air menabrak bangunan tol dan menyebabkan 8 orang meninggal dunia. Remblong, tuh banyak. Nggak tahu korbannya ada berapa. Gerbang tol Ciawi kecelakaan.
barusan? Kesimpulannya saat ini kami masih melakukan penyidikan lebih dalam lagi. Yang pasti di lokasi kejadian kami tidak menemukan jejak bekas rem. Jadi terkait dengan pertanyaan tadi, apakah adanya kegagalan fungsi rem, itu kami perlu pendalaman lagi, pengecekan kepada kendaraan truk Hino tersebut. Kalau untuk berpergian jauh terus ramean menyangkut banyak nyawa, ya harusnya dilihat dulu kondisi bisnya sebelum berangkat, dicek-cek semua mesin dalam keadaan baik segala macam, supir juga dalam keadaan sehat dan semuanya. Soalnya kan jarak tempuh jauh, terus kan ramean juga rombongan, jadi emang bener-bener hati-hati.